Cerita romantis Diari Sobat 7, episode 175. Sinar mentari bersemburat jingga di ufuk timur. Ikrom duduk di tepi bukit. Terakhir dia melihat matahari terbit di atas gunung adalah saat patah hati karena Aulia menikah. Kini dia melihat matahari yang sama, dengan keadaan berbeda tentunya. Kini Aulia adalah wanita yang dia pamiti saat akan pergi, dan wanita yang selalu menanti ia pulang. Tentu, jalan hidup seperti ini tak pernah ia bayangkan sama sekali. Baginya, kenyataan ia bersama Aulia kini seolah mimpi yang berubah jadi nyata. Bagaimana Tuhan semesta alam menunjukkan kuasanya, membuat suatu hal yang tak mungkin menjadi mungkin. Sungguh, kali ini Ikrom mengucap syukur dalam-dalam. Pendar jingga yang menyinari cakrawala, hamparan hutan, sawah serta perkebunan yang masih basah, memantulkan cahaya matahari sehingga menjelma menjadi ribuan permata jingga yang bersinar. Sungguh pemandangan ini tentu sangat indah. Siapapun yang menyaksikan momen ini tentu akan melupakan segenap isi dunia. Banyak orang rela bersusah payah hanya untuk melihat matahari terbit, entah di Gunung Bromo, Bukit Sikunir di Dieng ataukah Danau Batur Bali. Banyak orang berusaha melupakan masalah dunia dengan mencari pemandangan matahari terbit. Tetapi entah mengapa pemandangan yang begitu indahnya, tak begitu menarik bagi Ikrom. Dia malah merindukan sosok yang kata orang perempuan manja. Pemandangan ini tak dapat mengalihkan rasa rindu pada sosok yang telah membuat dia merasa menjadi manusia paling beruntung di dunia ini. Sesaat dia mengeluarkan gawainya, mencoba mengabadikan momen indah yang ada di hadapannya. Sekali dua kali dia mencoba mencari hasil foto yang paling bagus. Entah kenapa rasanya gawai canggih ini rasanya tak akan mampu merekam semua keindahan alam ciptaan Sang Halik. Pemandangannya indah banget Mas. Pengiin, kapan-kapan aku diajak muncak ya Mas, balas sang istri. Tak lama setelah Ikrom mengirim foto pemandangan yang sedang ia nikmati, Ikrom agak kaget karena tidak menyangka sinyal yang lemah itu ternyata bisa mengirim gambar dan pesan yang dia kirim ke Aulia. Memang saat rindu sudah menggema, semesta pun akan ikut berupaya. Entah kenapa pemandangan seindah ini tak mampu mengalihkan perhatianku kepadamu Dek. Entah kenapa aku lebih merindukan senyum di wajahmu dibandingkan semuanya. Iya Mas, aku juga kangen. Maaf ya Mas. Mas jadi tidak tenang karena Aulia sakit. Mas jadi merasa bersalah karena seolah istri sakit malah ditinggal jalan-jalan. Iya Dek, namanya juga sakit. Siapa yang mau sakit? Iya Mas. Sudah ya Mas. Aku mau antar Umik ke pasar. Nanti di rumah ada acara arisan Mas. Iya. Hati-hati. Di samping Ikrom yang sedang dilanda rindu yang menggebu, Fadil pun memandang pemandangan yang tentu tidak sering dia lihat. Dia benar-benar terpesona dengan pemandangan ini. Dia sendiri heran, kenapa setelah puluhan tahun hidup di dunia, baru kali ini dia melihat pemandangan ini. Entah apa saja yang dia lakukan selama ini sampai melewatkan semua momen indah ini. Memang benar kata orang Yakrom. Tuhan sedang tersenyum saat menciptakan tanah Pasundan, ucapnya pada Ikrom setelah beberapa saat hanya saling diam. Tapi ada yang lebih indah dari ini semua Dil, jawab Ikrom sambil menatap cakrawala luas. Apa? Matahari terbenam tak Krom? Pantai tak Krom? Atau apa Krom? Tanya Fadil sambil memandangi sahabat di sampingnya. Namun yang paling indah, di antara semua, hanya istri Salehaah, istri yang Saalihaoh, jawab Ikrom dengan suara cempreng yang dimerdu-merdukan. Fadil pun beranjak tanpa kata. Entah dia sebal dengan jawaban Ikrom yang tak pernah serius, atau memang tidak kuat mendengar suara cempreng itu menyanyikan salah satu lagu andalan Bang Haji. Jalan lagi yok, ucap Asmi membuat Ikrom akhirnya yang juga berdiri untuk melanjutkan perjalanan turun gunung. Sedari tadi, Asmi hanya duduk bersila dengan mata terpejam, sesekali menengadah ke langit luas tanpa mengucap sepatah kata.
Ketiganya pun kembali berjalan. Menurut jalan pulang, entah mitos atau fakta, perjalanan pulang memang terasa lebih cepat dan ringan dibanding perjalanan berangkat. Waktu menunjukkan pukul 11 saat ketiga sahabat itu memasuki warung makan. Warung makan di dekat mereka menitipkan mobil. Sebelum perjalanan pulang, tentu makan adalah hal harus mereka lakukan. "Kamu makan kok kayak orang kesurupan, Krom? Apa cukup perutmu makan segitu banyak?" seloroh Fadil yang melihat Ikrom membawa nasi dengan banyak sekali lauk pauk. "Iya kan, hitungannya double deal. Sarapan plus makan siang," jawab Ikrom dengan mulut penuh makanan. "Deal, Krom, kalian buru-buru pulang apa tidak setelah ini?" tanya Asmi yang sedari tadi lebih banyak diam. "Santai Gus, mau mampir berwisata juga oke," jawab Fadil. "Wisata kemana, Dil? Memang kamu tahu tempat wisata daerah sini?" tanya Asmi lagi. "Ke peternakan domba Gus. Di sekitar sini ada peternakan domba Morino. Siapa tahu aku bisa belajar ternak domba, kan lumayan buat bisnis baru," jawab Fadil serius sambil menggigit kerupuknya kemudian. "Walah Dil, Fadil, dasar onta, ngajak wisata malah lihat wedus," jawab Ikrom masih dengan mulut penuh makanan. "Lah apa kamu gak kangen saudaramu tak, Krom?" tanya Fadil. "Dil, Ikrom bukan saudaranya kambing, memang mirip sih, tapi bukan saudara mereka, pokoknya bukan, cuma mirip saja," jawab Asmi disertai dengan tawa yang renyah pula. "Oh, kukira saudaraan Gus. Lah mirip banget wataknya juga mirip, tak kira saudara Gus," Fadil menimpali gurauan Asmi. Mereka semua tertawa, bahkan ibu penjual nasi juga ikut tertawa mendengar gurauan para pembelinya. "Ya, aku tak mengalah saja, tak diam sajalah. Hitung-hitung memberi kesempatan Gus yang baru bisa senyum. Dari kemarin mukanya kayak orang bingung. Alhamdulillah sekarang udah bisa guyon lagi," jawab Ikrom sambil meminum teh hangatnya. Fadil dan Asmi tertawa lagi. Tetapi kali ini hanya mereka bertiga yang tertawa, karena ibu penjual nasi tidak mengerti maksud gurauan mereka. Ikrom pun berdiri sambil mengangsurkan piringnya kepada ibu penjual nasi, seraya mengucap kalimat meminta tambahan nasi lagi. "Loh, masnya makannya nambah lagi? Apa masnya kesurupan beneran?" ucap ibu penjual nasi saat Ikrom meminta nambah makan kepada penjual itu. Kali ini semua ikut tertawa. Bahkan anak penjual nasi yang masih kecil pun ikut tertawa sambil bilang kalau Ikrom mungkin pemain debus, atau pemain kuda lumping. Ikrom yang sudah mendapat nasi ketiganya hanya bisa cengengesan saja. Tentu dia tak bisa melawan kali ini. Tak penting lagi baginya olokan sekitarnya. Yang penting ia masih mau mengisi perutnya yang teramat lapar. "Desa apa Gus? Cikadun? Sulit banget nulisnya," kata Fadil yang duduk di samping Asmi yang sedang menyetir. "Lebih sulit lagi ngucapinnya. Kenapa ya nama daerah di Jawa Barat dan Banten kok sulit-sulit?" sahut Ikrom yang berusaha tetap terjaga karena kekenyangan. "Iya Dil, Kecamatan Simanuk," jawab Asmi sambil tetap menatap jalan. Entah kenapa dia yang bisa dibilang tidak tidur semalam suntuk tidak merasa mengantuk sama sekali. "Kenapa sih Gus kita cari kakek itu di rumahnya, kan belum tentu juga beliau langsung pulang atau malah belum sampai?" tanya Ikrom sambil mengelus perutnya yang membuncit. "Entah Krom, aku merasa kok kepingin mampir ke rumah kakek yang semalam," jawab Asmi sekenanya. "Lah terus ini nanti cara mencarinya bagaimana Gus? Kita kan cuma diberitahu desanya saja, sedangkan alamat kakek itu belum jelas," tanya Fadil pula. "Entahlah, mungkin tanya orang saja. Masak satu desa saja gak bisa nemukan," jawab Asmi asal. Sebenarnya dia juga sedang berpikir tentang hal yang sama. Namun rasa penasarannya mengalahkan logikanya. Setidaknya ia yakin akan menemukan rumah kakek itu. "Turun Krom," ajak Fadil saat mereka sampai di depan kantor desa Cikadun. Mereka memutuskan untuk bertanya langsung kepada petugas kelurahan setempat.
Aku nunggu di mobil aja Dil, males keluar, kata Ikrom sambil memegangi perutnya. Ikat pinggang dan celana sudah dia longgarkan sejak tadi. Tetapi entah kenapa dia masih sulit bernafas, seolah dadanya tertekan perut yang terlalu penuh. Tak berapa lama Asmi dan Fadil pun sudah masuk mobil lagi. Fadil memegang selembar kertas berisi informasi orang yang bernama Mansyur di desa Cikadun. Jadi kita ini nanti mendatangi satu persatu nama Mansyur yang ada di desa ini Gus? Tanya Ikrom setelah menyimak percakapan Fadil dan Asmi. Iya Krom, tetapi sudah diseleksi sesuai dengan yang paling cocok menurut Gus Hanya tinggal 3 orang saja. Alamatnya juga sudah jelas, jelas Fadil kepada Ikrom. Kayak intel saja kita lama-lama mencari informasi dan mendatangi target satu persatu, jawab Ikrom sambil terkekeh. Untung namanya Mansyur Krom, kalau Asep atau Ujang bisa jadi petugas sensus kita. Udah gak intel lagi, jawab Fadil enteng. Mobil Innova itu melaju pelan memasuki jalan-jalan desa yang asri dan indah itu. Oh iya Pak, mohon maaf Pak, kami salah orang, jawab Asmi sambil berpamitan kepada Bapak Mansyurudin yang merupakan tukang las pagar. Ketiga Mansyur yang mereka temui ternyata bukan Mansyur yang mereka temui semalam di puncak Gunung Karang. Mansyur banyak, bahkan Mansyurudin juga banyak, bahkan Mansyurudin yang sudah kakek-kakek pun juga ada. Tetapi ternyata bukan orang yang mereka cari. Sholat duhur dulu ya Krom, sudah hampir asyar, kata Asmi kepada Ikrom yang kini menyetir. Cari masjid Krom, kenapa malah belok makam? Jawab Fadil dari belakang yang bingung ketika Ikrom malah membelokkan mobil ke sebuah makam wali yang menjadi tujuan wisata religi. Di dalam sana juga pasti ada musola Dil, kalau cari masjid keburu asyar, jawab Ikrom tenang. Sekalian berwisata, daripada kamu ajak lihat domba, mending kita ziarah makam waliullah, tambah Ikrom. Setelah parkir dan masuk ke komplek makam, mereka langsung menuju ke musola, untuk sholat zuhur dan sekalian sholat asyar, karena memang waktu sholat sudah mepet ke waktu asyar. Setelah sholat asyar, mereka menuju makam waliullah dan berkirim doa. Setelah selesai Ikrom dan Fadil menuju warung di sekitar komplek makam. Sementara Asmi masih mengobrol dengan seseorang di dekat makam. Ia langsung tertarik setelah melihat papan keterangan di makam sang waliullah. Syekh Mansyurudin ini merupakan putra Sultan Banten ke-6 Mas. Beliau juga dikenal dengan sebutan Sultan Haji, ucap sang juru kunci kepada Asmi. Setelah mengobrol panjang dan lama akhirnya terungkap bahwa kakek Asmi, Kiai Badrus merupakan salah satu keturunan Sultan Haji. Meski jejak keturunan sudah mulai kabur karena waktu. Tetapi akhirnya terkuak juga rahasia kenapa Asmi harus melakukan tirakat ke sana. Karena di Gunung Karang adalah saksi perjuangan ulama menegakkan syariat Islam di tanah Pasundan yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati dan Sultan Maulana Hasanuddin. Mitosnya di sana juga adalah salah satu tempat berkumpulnya para wali seluruh dunia, juga tempat berkumpulnya para jin dari seluruh dunia. Hitam putih mitos Gunung Karang memang hanyalah mitos. Tetapi yang paling penting adalah kini, Asmi mengetahui silsilah dan sejarah leluhurnya. Dia pun memang selama ini tidak begitu tertarik dengan silsilah keluarganya, juga tidak banyak tahu tentang semua ini. Tentu fakta tentang kakek Mansyur yang dia cari juga menjadi perhatiannya. Sungguh dia sendiri merasa tidak percaya dengan semua yang dia alami. Dia pun mulai ragu apakah semalam itu hanya mimpi, ataukah memang terjadi. Sungguh besar rahasia Allah di dunia ini. Manusia dengan segala keterbatasannya tentu akan sangat sulit menerima semua ini. Setelah selesai mengobrol dengan juru kunci makam, Asmi mendatangi temannya di warung. Ternyata muter-muter nyari ketemunya di sini ya Gus, kata Ikrom kepada Asmi yang baru duduk dan memesan secangkir kopi. Iya, ternyata. Tahu gitu langsung ke sini aja ya Krom. Aku yang bodoh Krom.
Padahal beliau sudah memberi penjelasan dengan sangat jelas, tapi aku yang nggak ngerti, jawab Asmi. Siapa juga yang ngerti dan menyangka Gus? Wong memang nggak masuk akal, jawab Ikrom sambil menyesap rokoknya. Apaan sih Gus? Krom, kok aku gak ngerti kalian ngomong apa? Kok katanya kakek Mansur sudah ketemu? Sahut Fadil yang kebingungan mendapati percakapan absurd dua sahabatnya. Ia dibaca toh ini makam siapa Dil? Itu ada papan nama besar, dibaca itu makam siapa? Jawab Ikrom kesal. Nama, Syekh Masyuruddin alias Sultan Haji terpampang besar di sana. Entah kenapa tiba-tiba bulu guduk Fadil bergidik ngeri. Dia tidak percaya pada Ikrom, tetapi Asmi mengiyakan perkataan Ikrom. Gus, beneran ini namanya kakek Mansyuruddin yang kita temui semalam? Asmi mengangguk sembari menyeruput kopinya. Bulu kuduk Fadil tak henti berdiri. Terus kemarin singkong yang kita makan itu apa Gus? Aduh kemarin aku sempat berduaan dengan kakek itu pula saat mengambil singkong. Tengkuk Fadil merinding seketika. Gimana ini Gus? Krom, Fadil pun mulai pucat mengingat semalam dan semua ini. Bersambung, terima kasih sahabat Diari Sobat 7, yang selalu setia, selalu dukung channel kami, jangan lupa subscribe, like dan komentar di kolom bawah, see you.